Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pasar uang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari kelompok 8, yang pertama ada Nelia Vitasari, yang kedua ada Sela Ika Safitri, yang ketiga ada Gusti Firmasari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hadi Dulfikri. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian pasar uang. Secara umum, pasar uang adalah suatu wadah, tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Menurut para ahli, pasar uang atau yang disebut juga dengan pasar kredit, jangka pendek termasuk dalam pasar abstrak, yaitu pasar yang mengadakan transaksi jual-beli terhadap suatu barang, tetapi barangnya tidak ada di pasar tersebut. Artinya, di dalam pasar uang, kita tidak akan menemukan penjual yang sedang menawarkan fisik uang, seperti yang terjadi di pasar biasanya. Barang yang dijual adalah uang, namun diwakili oleh surat berharga jangka pendek dengan batas waktu kurang atau maksimal 1 tahun yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11 PBI 2016 tentang pasar uang, yakni pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Secara umum, instrumen pasar uang adalah instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang dan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini dianggap angin segar oleh para investor dalam menghimpun dana agar bisa meraih keuntungan. Sebab, pasar uang memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan pasar lainnya, khususnya dalam hal jangka waktu. Sedangkan, seperti yang diketahui, dalam pasar lainnya, misalkan pasar obligasi, jangka waktu obligasi biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang mencapai belasan hingga puluhan tahun. Selanjutnya adalah sejarah pasar uang. Ketika itu, dunia mengalami krisis moneter secara global, maka muncullah sebuah ide dalam dunia perekonomian, yaitu diadakannya sistem simpan pinjam, kredit bank jangka panjang maupun kredit sistem bank jangka pendek. Misalnya adalah SBI, SBPU, surat utang negara, repurchase agreement yang dapat membantu perekonomian pada saat krisis moneter. Di Indonesia sendiri, sejarah pasar uang dimulai tahun 1952, diawali dengan berdirinya pasar uang dan pasar modal atau disingkat PUM. Lalu kemudian tahun 1958 didirikan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE. Namun, tekanan politik dan suramnya suasana di bidang moneter kala itu membuat pertumbuhan perdagangan uang dan efek-efek atau bursa efek ketika itu mengalami kemunduran. Kemudian pada tanggal 26 Juli 1968, melalui keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 4/16, Direktur Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya, tanggal 13 Januari 1972, melalui SK Menkeu nomor 25-MK-IV-1-1972 dibentuk Badan Pembina Pasar Uang sekaligus sebagai pembubaran tim persiapan pasar uang dan pasar modal yang tugasnya telah selesai. Lalu, pada tahun 1999, barulah
lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang mengatur tentang perdagangan pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting bagi bank sentral, terutama bagi implementasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil melalui pasar terbuka, baik menggunakan target kuantitas atau uang primer maupun suku bunga yang akan mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan selanjutnya akan mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya seperti nilai tukar, konvensi, investasi, dan tingkat inflasi atau output. Pengaturan pasar uang ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara sebagai instrumen moneter melalui operasi moneter yang dilakukan, antara lain dengan transaksi repurchase agreement. Pengaturan pasar uang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan regulasi tentang pasar uang. Kegiatan pasar uang sendiri masuk ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang pasar uang, bahwa pasar uang merupakan salah satu sarana untuk mencapai efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran. Dalam mewujudkan pasar uang diperlukan peran Bank Indonesia, yaitu sebagai pengembangan pasar uang berupa pengaturan, perizinan, pengawasan, dan penggunaan sanksi di pasar uang rupiah, pasar uang valuta asing, dan pasar valuta asing. Untuk cakupan dan kegiatan pasar uang sendiri terdiri dari produk pasar uang, merupakan instrumen keuangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditransaksikan di pasar uang. Kegiatan dalam produk pasar uang terdiri atas 1. Penerbitan instrumen pasar uang rupiah, pasar uang valuta asing, atau transaksi di pasar uang. Kegiatan dalam produk pasar uang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, instrumen pasar uang. Ada banyak pasar uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi di pasar uang. Biasanya, pihak investor dan individu tidak akan membeli dan juga menjual sekuritas di pasar uangnya sendiri, melainkan pasar uanglah yang umumnya dibalut dengan dana dan pihak investor yang nantinya akan membeli saham yang ada dalam dana tersebut. Berikut beberapa instrumen pasar uang yang bisa dipergunakan. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia. SBI merupakan salah satu produk pasar uang yang berbentuk surat berharga keluaran Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto bunga untuk imbalannya. Di samping itu, SBI umumnya digunakan BI dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah. Melalui penjualan SBI, maka Bank Indonesia bisa menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Selain SBI, ada juga SBPU yang merupakan surat berharga terbitan bank yang ditandatangani nasabah sebagai surat jaminan pelunasan utang. Pada dunia perdagangan, SBPU umumnya melibatkan bank komersial dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya dengan menerapkan sistem diskonto. Yang ketiga, surat berharga komersial atau CPS. Surat berharga komersial adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pihak perusahaan bertujuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti utang dagang. Surat berharga ini biasanya diterbitkan tanpa jaminan. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu mengambil keuntungan yang baik dari jenis instrumen pasar uang ini adalah perusahaan yang sudah memiliki kredit yang sangat baik. Yang keempat, sertifikat deposito merupakan salah satu produk pasar uang yang bisa digunakan oleh pihak bank untuk meningkatkan modalnya dan juga memiliki fungsi yang sama seperti rekening tabungan, yang mana pada dasarnya meminjamkan sejumlah uang dana pada pihak bank. Yang kelima, banker acceptance atau dalam BA. Banker acceptance adalah produk pasar uang yang kemunculannya dikarenakan adanya perdagangan luar negeri, baik itu ekspor atau impor. Biasanya berbentuk wesel, berjangka dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang.
Yang keenam, surat perbendaharaan negara atau SPN. SPN adalah produk pasar uang yang berbentuk surat berharga dan berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan pasar uang. Yang pertama ada saranan untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua ada saranan yang menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang ketiga adalah pergerakan nilai cukup stabil. Yang keempat bebas dari biaya pembelian maupun penjualan. Selanjutnya ada kekurangan dari pasar uang. Yang pertama ada resiko pasar yang dimana berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua ada resiko reinvestment yang dimana yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga ada resiko gagal bayar, yaitu terjadi akibat tidak mempunyai pinjaman debitur atau memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Yang keempat ada resiko inflasi. Resiko inflasi sendiri yaitu pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Selanjutnya ada yang kelima ada resiko valuta, yaitu resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam ada resiko politik, yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Baik, saya Nelly Evitasari. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pengertian instrumen pasar uang syariah. Ialah instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang dan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Produk pasar uang ini dianggap angin segar oleh para investor dalam menghimpun dana agar bisa meraih keuntungan. Sebab pasar uang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pasar obligasi, khususnya dalam hal tenor atau jangka waktu. Sedangkan seperti yang diketahui, jangka waktu obligasi biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang mencapai belasan hingga puluhan tahun. Sehingga dapat disimpulkan tingkat keuntungan atau return yang ditawarkan oleh produk pasar uang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pasar obligasi. Tingkat keuntungan itu biasanya sebanding dengan resiko instrumen pasar uang yang biasa juga lebih rendah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen pasar uang syariah. Yang pertama ialah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yaitu produk pasar uang yang berbentuk surat berharga dengan menggunakan prinsip syariah dan berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah. Produk ini diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu Repurchase Agreement SBIS atau yang biasa disebut dengan Repo SBIS, yang mana merupakan transaksi pembelian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan agunan SBIS. Yang ketiga ialah SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara, merupakan produk pasar uang syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Yang keempat yaitu Repo SBSN, merupakan transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga. Selain itu, untuk jangka waktunya sesuai dengan yang telah disepakati dalam rangka Standing Facilities Syariah. Yang kelima yaitu instrumen pasar uang syariah atau PUAS, merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank yang menggunakan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Terima kasih.